Bab 281. Aktris super, Maya Gunawan. Yuna menekan Kenzi dan menyembunyikannya di bak mandi. Dia tidak berani keluar dan bersembunyi selama lebih dari 10 menit. Kedua pria dan wanita yang bersembunyi di kamar mandi untuk kencan akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka dengan tergesa-gesa dan menyelinap keluar. Yuna menghela nafas lega, berkat tirai shower tipis yang menghalangi pandangannya, dia tidak ditemukan. Oke, ayo keluar, lanjutkan tujuan kita. Yuna berguling keluar dari bak mandi, melihat keluar dengan waspada, lalu berbalik dan menarik Kenzi keluar. Kenzi baru saja diremukkan di bak mandi, dan dia kehilangan kesabaran setelah diombang-ambingkan. Dia menangkapnya tepat waktu dan berkata, lupakan saja. Kamu tidak perlu melangkah lebih jauh. Sekarang, kamu hanya bertanggung jawab untuk membantuku berjaga di sini. Yuna memandangnya dengan aneh, apa maksudmu? Mengapa kamu ingin meninggalkanku sendirian? Apakah kamu meragukan kemampuanku untuk bertindak, takut kesalahanku hal-hal akan menyeretmu ke dalam bahaya? Kenzi benar-benar memiliki kekhawatiran seperti ini, seorang polwan seperti Yuna seperti gadis harimau, Kenzi benar-benar khawatir bahwa Yuna akan gegabah menyebabkan beberapa masalah yang tak terduga. Dia tidak ingin hal memalukan seperti ditekan Yuna di bak mandi lagi. Namun, meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia tidak akan pernah mengatakannya di bibirnya, karena dia tahu betul bahwa begitu dia mengucapkan kata-kata seperti itu, Yuna pasti akan meledak. Dengar, bukannya aku meragukan kemampuanmu untuk bergerak, tetapi kita dua orang menyelinap bersama, selalu lebih mudah untuk diekspos daripada satu orang sendirian. Selain itu, kamu tidak mengerti tentang pengobatan dokter. Jadi mau bagaimana lagi, saya pikir lebih ilmiah bagi Anda untuk tetap berada di luar dan membiarkan saya menyelinap masuk sendiri untuk melakukan sesuatu. Yuna berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan curiga, ilmu pengetahuanmu sangat ilmiah, tetapi mengapa aku selalu merasa bahwa kamu tidak menyukaiku dan tidak ingin aku bertindak denganmu? Tidak begitu. Kenzi menjelaskan dengan sabar, bukannya aku membencimu, itu karena aku ingin fokus menyelesaikan tugas yang kamu berikan padaku. Jika ada yang tidak beres dan aku tidak menyelesaikan tugas, aku akan sangat stres dan malu padamu. Yuna merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dia menemukan bahwa pria ini cukup sadar diri dan tahu bahwa jika dia mengacau, Nona besar tidak akan pernah membiarkannya pergi. Yuna puas, menjelaskan beberapa kata, lalu melepas ransel aksi, menyerahkannya padanya, dan membiarkannya melakukannya sendiri. Setelah menyingkirkan pengikut seperti Yuna, tindakan Kenzi jauh lebih nyaman, dia dengan cepat menemukan kamar Dairul Gunawan di sepanjang koridor dan menyelinap masuk. Di kamar tidur besar, hanya satu lampu malam redup yang dinyalakan. Seorang lelaki tua yang tampak kuyuh tertidur di tempat tidur besar dengan mata tertutup. Ada alat pemantauan medis di samping tempat tidur, memancarkan cahaya hijau redup, berkedip perlahan. Dering ringan, yang mewakili fungsi detak jantung lelaki tua itu, sudah sangat buruk. Kenzi melihat sekeliling dan memutuskan bahwa tidak ada orang lain kecuali seorang lelaki tua yang koma. Saat ini, dia melangkah maju dan datang ke ranjang sakit. Melepas masker pernapasan lelaki tua yang sakit itu, Kenzi dengan hati-hati melihat kulit pasien bernama Dairul Gunawan. Gejalanya sangat aneh. Seluruh wajah kuyuh menunjukkan warna merah yang sangat mengerikan, seolah-olah dia diserang oleh semacam demam, sehingga warna panas dan kering ini muncul. Namun, bibir lelaki tua yang sakit itu berwarna biru tua dan hitam, padahal dia terbungkus selimut tebal, itu jelas disebabkan oleh semacam aura dingin dan jahat. Kenzi berpikir sejenak, curiga bahwa penyakit itu disebabkan oleh pergantian musim dingin dan panas, tetapi saat membuka mulutnya dan melihat lapisan lidahnya, Kenzi sedikit mengernyit. Harusnya ini diracuni. Dan orang yang meracuninya menggunakan racun yang sangat langka. Jika itu adalah penyakit beracun yang umum, dengan keterampilan medis Kenzi, hanya perlu beberapa mata untuk menganalisisnya dengan sangat akurat, tetapi untuk kasus lelaki tua ini, Kenzi telah menghabiskan semua cara untuk melihat, mendengar, berpikir, namun dia tidak yakin racun macam apa itu. Kenzi memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba sebuah pikiran melintas, memikirkan racun aneh yang telah hilang selama ribuan tahun. Mungkinkah itu racun ular Red Black? Yang disebut bisa ular Red Black adalah ular berkepala dua bermutasi yang sangat langka, satu hitam dan lainnya merah. Racunnya sangat aneh dan sulit didiagnosis. Selama era kuno, ada seorang tabib tua yang berpartisipasi dalam pertikaian pengadilan dan menggunakan racun ular aneh ini untuk membunuh seorang selir kekaisaran. Pada saat itu, para dokter terkenal di seluruh dunia tidak berdaya, sampai selir kekaisaran hampir mati, dan kaisar ingin membunuh semua tersangka untuk mengubur mereka.
Untuk mengetahui apakah itu jenis racun aneh, metode diagnostik biasa tidak ampuh, hanya dengan mengeluarkan darah di beberapa titik akupoint tertentu dari orang yang diracuni, dan memeriksa warna dan bau darahnya, kita dapat menilai apakah ini jenis racun yang aneh itu. Memikirkan hal ini, Kenzi mengambil pisau buah dari meja kopi dan membungkuk, siap untuk menemukan 2 titik akupuntur khusus untuk melepaskan darah dari lelaki tua yang sakit itu. Tetapi sebelum dia sempat bertindak, dia mendengar langkah kaki datang dari luar pintu, dan sepertinya seseorang datang ke kamar tidur. Kenzi dengan cepat berhenti, dan diam-diam bersembunyi di ruang ganti. Dengan sekejap, lampu depan di kamar tidur menyala, dan kedua pria dan wanita itu berjalan ke ranjang sakit Dairul Gunawan sambil berbicara. Kenzi melihat lewat celah kecil di pintu lemari dan dapat melihat dengan jelas bahwa wanita di ruangan itu mungkin berusia 20-an. Dia memiliki kulit putih dan tubuh yang indah, dengan sosok yang luar biasa dan terlihat sangat lembut. Dia jelas aktris yang berada dalam puncak karir, Maya Gunawan. "Kakak, ada apa dengan ayah? Mengapa dia sakit seperti ini?" Maya Gunawan mengetahui bahwa ayahnya sakit parah dan baru saja kembali dari tempat asing. Dia tidak tahu banyak tentang kondisi ayahnya Dairul Gunawan. Kakak laki-laki tertuanya, Zafi Gunawan berusia 40-an, pertama-tama menghela nafas dan kemudian berkata, "Setelah ayah sakit, saya mengundang banyak dokter dan ahli terkenal, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat mendiagnosis apa yang terjadi pada ayah. Aku pergi ke luar negeri dengan sengaja untuk menjemput teman lama ayah, Robin Ninu, dokter jenius nomor 1 di luar negeri, curiga diracuni tapi dia tidak bisa melihat jalan keluarnya." Maya Gunawan kaget, diracuni, siapa yang meracuni ayah? Zafi Gunawan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Mungkin ayah menyinggung beberapa orang di tahun-tahun awalnya, mungkin tidak sama sekali, bagaimanapun, Robin Ninu hanya curiga." Maya Gunawan berkata, "Lalu jenis apa racun yang ayah dapatkan? Keterampilan medis Robin Ninu sangat tinggi, tidak bisakah dia melakukan apa-apa?" Zafi Gunawan masih menggelengkan kepalanya, tidak sanggup. Robin Ninu telah menghabiskan semua alat diagnosis dan pemeriksaan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melihat ayah tanpa daya, dari hari tidak sebaik 1 hari sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Zafi Gunawan menoleh ke Maya Gunawan, dan berkata dengan nada menyakitkan, "Adik perempuan, karena kamu kembali sekarang, jangan terburu-buru kembali ke kru. Luangkan waktu dan habiskan lebih banyak waktu dengan ayah." Robin Ninu mengatakan bahwa hanya dalam beberapa hari, ayah akan meninggalkan kita selamanya. Setelah mendengar ini, wajah Maya Gunawan berubah, dan kemudian dia meledak ke ranjang sakit sambil menangis. Bab 282. Selebriti wanita dan pria jahat. Zafi Gunawan melihat adik perempuan itu berlutut di samping ranjang sakit dan menangis sedih, melangkah maju dan menepuk pundaknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Maya Gunawan menangis begitu sedih sehingga dia berlutut di samping tempat tidur ayahnya dengan ekspresi sedih, tidak dapat menahan suaranya untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan dari kecantikan yang tampak, dia sangat cantik bahkan ketika dia menangis. Kenzi bersembunyi di lemari dan menonton secara diam-diam dan tanpa sadar merasa sedikit kasihan. Setelah menunggu lama, Maya Gunawan akhirnya berhenti menangis, tetapi dia duduk di samping tempat tidur ayahnya, memegang tangan ayahnya, dan menjaga ayahnya di sana dengan sedih. Melihat bahwa dia tinggal di sana tanpa bergerak, dia tampaknya tidak ingin pergi sama sekali, dan Kenzi sakit kepala. Jika dia tidak pergi, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, ada suara berderit, dan seorang pelayan masuk dengan pakaian bersih dan berkata, "Nona, Tuan Zafi baru saja mengatakan bahwa Anda akan tinggal di sini malam ini untuk menemani Tuan, jadi saya akan membawa pakaian yang Anda inginkan." Pelayan itu meninggalkan ruangan setelah meninggalkan pakaiannya. Maya Gunawan menyeka air matanya, dan akhirnya mengambil pakaian bersih dan berjalan ke ruang ganti. Kenzi bersembunyi di lemari ruang ganti dan ketika dia melihatnya datang, dia tidak bisa menahan napas dan tidak mengeluarkan suara. Maya Gunawan tidak tahu ada seseorang di dalam lemari, jadi dia berdiri di depan lemari, mengangkat tangannya ke belakang, dan melepas pakaian formalnya. Gaun itu meluncur ke tanah di sepanjang kakinya, dan Kenzi bisa segera melihat sosoknya yang luar biasa dari jarak dekat. Dibandingkan dengan Aurora Bliss, sosoknya tidak buruk sama sekali. Area yang seharusnya besar menjadi besar, area yang seharusnya tipis menjadi tipis, dan kulitnya terlihat sangat putih. Maya Gunawan tidak curiga, jadi dia hanya mengenakan pakaian dalamnya dan membuka lemari, mencoba memasukkan pakaian lain ke dalam lemari. Kali ini sial, Kenzi tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau. Begitu Maya Gunawan membuka lemari,
dia melihat seorang pria mengenakan topeng hitam dan topi berpuncak bersembunyi di lemari dan pada saat ini menatap dirinya sendiri dengan gugup. Dengan panik, Maya Gunawan melangkah mundur dan berteriak keras, "Ayo, ada pencuri!" Namun, sebelum dia bisa berteriak, Kenzi dengan cepat menerkamnya, menekannya dengan erat dan menutup mulutnya. "Nona Maya, aku menasihatimu. Jangan bersuara dan jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu." Kenzi berpura-pura kejam, berharap untuk menakut-nakutinya, agar tidak memanggil orang lain. Maya Gunawan tidak berani bergerak lagi. Bahkan, dia tidak bisa berteriak atau melawan. Pada saat ini, hanya ada ketakutan mendalam di matanya yang indah. Dia tidak tahu mengapa pria bertopeng jahat ini muncul di ruang ganti ini, tetapi satu hal yang dia tahu dengan baik adalah bahwa dia adalah pria jahat dengan niat jahat. Sebagai aktris lini pertama yang telah dikejar oleh banyak tuan muda kaya dan penggemar gila untuk waktu yang lama, Maya Gunawan sangat memahami betapa tragisnya akhir yang akan dia alami ketika bertemu dengan penjahat seperti itu. Dalam dunia bisnis pertunjukan, bintang wanita diculik, diperkosa, bahkan dipaksa membuat video semacam itu hampir setiap tahun. Tahun lalu, seorang aktris yang berada di agensi yang sama dengannya diculik oleh penculik di sebuah hotel, dan kemudian dipaksa untuk mengambil video semacam itu, mencoba memerasnya untuk waktu yang lama. Aktris terkenal itu jatuh ke dalam keburukan dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dan Maya Gunawan sendiri pernah mengalami hal serupa. Belum lama ini, ada penggemar pria gila yang berubah terlalu banyak, secara paksa masuk ke kru, memeluknya erat-erat, dan menuangkan sebotol besar alkohol ke tubuhnya, ingin membakar dirinya sendiri, dan datang ke tempat yang sama, titik hidup dan mati, tidak pernah terpisah. Untungnya, pengawal pemberani bergegas untuk menyelamatkannya secara paksa. Maya Gunawan masih ingat sampai hari ini bahwa penggemar pria gila, yang tubuhnya tertutup api, masih melolong dan berlari ke arahnya dengan ekspresi mengerikan dan tegas. Memikirkan peristiwa masa lalu ini, Maya Gunawan tidak bisa menahan gemetar di hatinya. Sekarang dia berada di tangan penjahat bertopeng ini, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kenzi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat dia gemetaran dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat, Kenzi memperingatkan dengan dingin, "Selama kamu jujur dan patuh, aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Saya di sini, saya hanya ingin melakukan satu hal dengan baik, dan saya tidak ingin mempermalukan Anda. Saya akan mengikat Anda sekarang, saya harap Anda akan bekerja sama, jangan berteriak, jangan membuat gerakan yang tidak masuk akal." "Aku baru saja berkata, apakah kamu mengerti?" Maya Gunawan sangat takut dan mengangguk. Kenzi merasa lega, dan perlahan melepaskan tangan yang menutupi mulutnya. Tanpa diduga, Maya Gunawan tiba-tiba meronta, meraih tangannya, dan menggigit dengan sekuat tenaga. Brengsek! Kenzi berteriak kesakitan, Maya Gunawan buru-buru melarikan diri, dan pada saat yang sama berseru, "Ayo ke sini, ada seseorang." Sayangnya, gerakannya masih agak lambat, dan seruannya belum keluar dari tenggorokannya. Kenzi dengan cepat mengulurkan tangan, menutup mulutnya lagi, dan mencekiknya dalam pelukannya. Kali ini, tidak peduli berapa banyak dia menangis dan berjuang, Kenzi tidak akan menahan diri, dan terus mencekik lehernya sampai dia memiliki linglung, kelelahan, dan perlahan mulai pingsan, lalu dia mendorongnya dan membiarkannya ambruk lemah di sofa. Baru sekarang Kenzi punya waktu untuk melihat punggung tangannya, apakah wanita ini berubah dari seekor anjing. Begitu kejam, dia digigit olehnya, dan itu sangat kuat sehingga dia berdarah. Hati Kenzi begitu cemberut, tapi harus menahan kemarahannya. Bahkan seniman bela diri paling kuat di dunia tidak akan bisa menyakitinya, tetapi gadis kecil yang lembut dan cantik ini mendapatkan darahnya. Kenzi tidak lagi bersikap sopan padanya, dia menemukan beberapa handuk, mengikat punggungnya dengan paksa, dan menutup mulutnya dengan erat. Setelah melakukan ini, Kenzi mengangkat dagunya dan berkata, "Apakah rasanya enak sekarang? Berani tidak jujur denganku, aku akan mempermainkanmu sampai mati dalam beberapa menit." Maya Gunawan disumpal dan tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menangis dan menggelengkan kepalanya, dia sepertinya memohon sesuatu. Dia sangat takut, mungkin dia akan diperkosa oleh penjahat ini, mungkin dia akan dibunuh oleh penjahat ini, mungkin diculik, mungkin sesuatu yang lebih tragis akan terjadi. Apalagi sekarang, dia hanya memakai dua pakaian dalam yang indah, dia tahu bahwa seorang bintang wanita cantik dan terkenal seperti dia, begitu tubuhnya terbuka, apa artinya bagi pria, itu seperti keserakahan dan kelaparan serigala, melihat domba kecil yang lezat. Dapat disimpulkan bahwa orang jahat ini akan 100% tidak mampu menahan godaan dan rangsangan, dan akan segera berubah menjadi serigala lapar impulsif, dan secara brutal menyerang tubuhnya.
Sekarang dia hanya berharap untuk memohon kepada orang jahat ini untuk tidak mengotori tubuhnya. Dia bisa memberikan uang, bahkan banyak uang, selama dia bisa diselamatkan.